Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang FTSE atau orang suka sebut dengan FTSE versus MSCI. Nah, kita mungkin sudah sering mendengar MSCI, bahkan banyak emiten berlomba-lomba untuk bisa masuk menjadi bagian dari MSCI. Nah, kalau FTSE mungkin kita jarang dibahas gitu. Nah, tiga kriteria untuk masuk ke FTSE itu kira-kira seperti apa? Nah, kalau kita bicara MSCI, itu raksasanya adalah BlackRock. Kalau basisnya MSCI itu di Amerika, di New York gitu. Nah, kalau FTSE basisnya di London. Kenapa London? Karena dia itu berawal dari eh, media Financial Times, jadi kayak semacam koran kontan gitu, koran kontan bisnis Indonesia atau Investor Daily gitu. Nah, jadi lembaga itu mengkurasi saham-saham, kemudian membentuk suatu indeks. Makin lama, makin lama, makin lama, jadi besar seperti sekarang. Nah, kira-kira perbedaannya apa aja dengan MSCI dan seperti apa kriterianya? Jadi MSCI itu singkatan dari Morgan Stanley Capital International, kemudian FTSE singkatan dari Financial Times Stock Exchange ya. Nah, kok stock exchange ya? Karena bursa sahamnya si Inggris itu menggunakan FTSE gitu. Nah, kalau Financial Times sendiri itu adalah koran di Inggris, sampai sekarang juga masih ada. Warnanya tuh khas sekali. Jadi mau langganan yang versi online ataupun yang versi kertas ya, warnanya itu kayak seperti ini. Jadi kayak apa ya, pink-pink begitu deh. Saya kadang-kadang kalau kayak ke Singapura, udah lama sih, tapi saya masih lihat dijual. Harganya mahal sekali loh. Kalau di Jakarta ada yang langganan juga, itu juga dikirim khusus, harganya mahal. Tapi kayaknya sekarang di kantor udah nggak ada. Dulu masih ada. Nah, Financial Times atau FT, dia bekerja sama dengan Bursa Efeknya London menerbitkan FTSE. Jadi kalau di Indonesia perbandingannya Kompas 100, Bisnis 27, dan sebagainya. Nah, kemudian jalan-jalan-jalan-jalan, FTSE ini kemudian dikelola oleh FTSE International dan Russell Investment Index Divisions. Jadi itu anak perusahaan daripada LSEG, London Stock Exchange Group. Eh, Makanya kalau FTSE itu kadang-kadang dikenal juga dengan FTSE FTSE Russell. Kalau di Amerika, selain Dow Jones, Nasdaq, sama SP 500, ada juga Russell 3000 gitu. Nah, jadi Russell itu seperti indeksnya lah gitu ya. Bahkan Russell ini yang anggotanya paling banyak sih. Kalau S&P 500 bahkan nggak ada 500 saham di situ. Cuma berapa ya kemarin? 250 apa 300. Tapi kalau FTSE ini bisa 2-3 ribu saham. Nah, bisnis daripada FTSE International sama Russell ini sama, yaitu mereka menyediakan jasa indeks acuan. Jadi kalau kamu mau akses data-datanya, kamu langganan. Dan mahal Bapak Ibu. Waduh, mahal sekali. Nah, secara umum ya, FTSE sama MSCI ini mirip-mirip. Tapi kalau kita baca lebih detail, ada satu dua perbedaan kecil gitu. Nah, yang pertama di seleksi likuiditas. Kalau di MSCI, dia tuh pakai yang namanya Annualized Trading Value Ratio (ATVR). Jadi transaksi, annualized tahun kan ya, trading value transaksi, rasio-rasio. Jadi rasio transaksi yang disetahunkan. Dia pakai 3 bulan sama 12 bulan. Nah, kalau mau tahu detailnya, saya jelaskannya udah panjang. Baca aja post IG yang lama atau video YouTube saya yang sebelumnya. Nah, kalau si FTSE, dia menggunakan MDTV. Jadi yang satu ATVR, yang satu lagi MDTV, bukan eh, media TV ya. Nah, MDTV ini singkatan dari Median Trading Volume. Wah, ini pas saya hitung, wah repot juga gitu. Jadi MDTV ini dia tidak menggunakan annualize, tapi dia menggunakan median daily. Jadi contoh misalnya di Oktober 2025, BRMS ini volumenya seperti ini. Ada 1,7 miliar lembar, 829, ini volume transaksi ya. Nah, kalau median itu artinya kamu eh, baris seperti ini, kemudian kamu urutkan. Nah, kalau datanya ada 23, kamu ambil data ke-12. Kenapa? Karena 12 ini 11 ke atas, 11 ke bawah. Kalau 24, itu rata-rata dari 12 dan 13. Jadi kalau ganjil, kamu ambil yang
di tengah-tengahnya. Kalau genap itu berarti 12-13 kamu average. Nah, 625944200 ini adalah eh, median daily trading volume. Ya. Nah, dan itu bulanan. Jadi dia ambilnya 12 bulan ke belakang, itu kita mesti ambil terus. Nah, kemudian angka yang 6259444 ini dibagi sama total lembar saham beredar, yaitu 141 miliar ini. Nah, angkanya kalau ini dibagi ini, dapatlah 4,4148%. Untuk bisa include ke dalam FTSE, itu angka bulanannya adalah minimal 5% selama 10 dalam 12 bulan masa pemantauan. Jadi kamu kalau misalnya cek Oktober, September, Agustus, Juli, Juni dan seterusnya, 12 bulan ke belakang itu harus 5% dan selama 10 dari 12 bulan terakhir gitu. Kalau kurang bagaimana Pak? Out, nggak bisa masuk. Nah, kalau sudah menjadi anggota, maka dia minimal 4%. Nah, khusus kalau kayak BRMS kan ini angkanya 4,48. Artinya untuk periode bulan Oktober, dia sudah miss nih. Dari 12 bulan dia sudah miss satu. Nah, harus dihitung lagi selama 12 bulan ke belakang. Kira-kira dia miss lagi nggak? Kalau miss lagi dua kali, berarti total tiga kali. Berarti dia tidak masuk ke dalam FTSE periode berikutnya. Ini sekali lagi hanya asumsi ya, saya tidak mengatakan BRMS masuk ya, tapi seandainya dia masuk kriterianya ini dan untuk bulan Oktober dia miss, jadi dia harus apa masuk untuk 12 bulan ke belakang. Nah ini, jadi kalau saya rangkum, kalau dari sisi likuiditas ya perbedaan pertama, tiga kriteria. Kalau si MSCI dia pakai ATVR 15% untuk 3 dan 12 bulan. Kalau FTSE itu minimal 5% selama 10 dari 12 bulan. Nah, cara ngitungnya itu nggak cuma unik, tapi juga repot. Bayangkan kalau kita statistiknya kurang kuat, kita mau hitung median. Waduh, diurutin segala macam. Kalau mau gampang bisa pakai rumus median yang ada di Excel. Cuma kan kamu harus bikin programmingnya. Datanya dikeluarkan, kemudian dibuat angka-angkanya gitu. Nah, kemudian kalau free float ya. Free float itu MSCI dia pakai di atas 15, di bawah 15. Di atas 15% normal, di bawah 15% itu maka standar yang dia tetapkan yaitu market cap sama free float market caps kalikan 1,8. Nah, kalau misalnya di bawah 5% ada semacam aturan nggak tertulis, itu nggak masuk. Ya. Kalau di FTSE dia cuma pakai di atas 5 di bawah 5. Kalau di bawah 5 masih bisa masuk, bisa. Tapi ketentuan masuknya 10 kali normal. Ya, jadi kalau MSCI 15%, kalau FTSE 5%. Nah, kemudian cut off date, ya cut off date ini sebenarnya lebih ke evaluasinya, periode evaluasi. Kalau MSCI setahun 4 kali, FTSE juga sama, setahun 4 kali. Dia ada dua kali evaluasi besar, dua kali evaluasi kecil. Kalau di Indonesia, besar sama kecil itu bedanya di satu ada member masuk keluar, satu lagi nggak ada. Kalau di FTSE MSCI ternyata saya salah. Awalnya saya kira itu, ternyata nggak. Jadi kalau yang evaluasi besar itu, batasan market caps-nya dia review. Tapi kalau evaluasi kecil dia nggak review, pakai yang lama. Cuma sahamnya dihitung ulang aja. Nah, jadi 4 periode itu bisa tetap ada saham keluar masuk. Cuma kalau dievaluasi besar, mereka mereview angka yang digunakan untuk masuk. Sementara kalau di Indonesia itu benar-benar keluar dan masuk. Itu yang terus terang saya nggak. Pas saya baca-baca lagi, saya baru nggak. Kenapa? Karena saya lihat, kok dievaluasi kecil ada saham masuk, kan harusnya nggak boleh gitu. Ternyata nggak. Memang dievaluasi kecil dan besar, kalau di FTSE sama MSCI ada saham keluar masuk, cuma evaluasi besar tuh mereka mereview kriteria-kriterianya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian MSCI kan baru saja lewat bulan November yang lalu. Nah, kalau FTSE ini tanggal 8 Desember, tanggal 3 Desember pengumumannya juga udah lewat. Hari ini sudah tanggal 9 Desember waktu saya rekam. Jadi dia umumkannya itu di Rabu minggu pertama, kemudian efektifnya di 15 Desember. Jadi setelah diumumkan,
baru resmi masuk di tanggal 15. Memang dikasih waktu kenapa? Supaya fund manager bisa mereview bagaimana mau beli, beli apa enggak, dan bobotnya berapa dan sebagainya. Jadi eh, kalau di kriteria utama FTSE ya, tiga kriteria utama FTSE itu MSCI secara spesifik dia cantumkan kalau saham mau masuk itu total market cap-nya berapa, free float-nya berapa. Contoh ya, misalnya kalau di MSCI November 2025 dengan asumsi kurs 16.700, maka total market caps-nya untuk bisa masuk di MSCI itu adalah 55,7 T sama 8,58. Kalau 55,7 itu tuh masuk yang standar. Standar itu adalah medium dan large. Kalau 8,58 itu yang small. Nah, FTSE itu sebenarnya juga menggunakan eh, kriteria yang sama gitu. Ya. Jadi dia pakai tiga kriteria. Kalau ini kan market caps gitu. Nah, kalau FTSE dia pakai tiga kriteria. Dia pakai satu up to 68%, up to 8 sorry, up to 68, up to 86, up to 98. Di mana 68 itu adalah large, 86 sampai dengan 86 itu adalah mid, di atasnya sampai dengan 98 adalah small. Kemudian minimal 0,05% versus total free float small cap region yang digunakan. Sama khusus kalau mau masuk large cap, dia ada tambahkan satu lagi yaitu minimal 0,04% versus total market caps regional. Pas saya baca ini, waduh, repot amat gitu. Jadi tiga kriterianya. Satu, up to. Up to itu maksudnya apa sih? Jadi kalau misalnya kamu ada mau evaluasi nih, saham mana masuk, saham mana keluar. Eh, Kalau dia bilang up to 68%, berarti yang akan dilakukan pertama kali adalah diurutin. Jadi saham-saham yang sudah lulus kriteria likuiditas sama free float dikumpulkan dalam satu universe. Nah, kalau di Indonesia, dia masuk universe-nya emerging market, ada 22 negara. Katakan dari 950 saham di IHSG yang memenuhi kriteria misalnya 300 gitu. Nah, 300 saham Indonesia plus 300 apa 5 negara Amerika dilakukan hal yang sama. Amerika ini bukan Amerika yang serikat ya, tapi misalnya Amerika Selatan, Amerika Tengah gitu. Satu negara di Eropa, empat negara Timur Tengah, sama tiga negara Afrika. Nah, sama plus 10 negara di Asia. Jadi Vietnam, sorry, bukan Vietnam, Vietnam masih frontier. Eh, China, kemudian Korea Selatan juga dianggap masih emerging gitu. Nah, dikumpulkan jadi satu. Setelah dikumpulkan jadi satu, diurutin dari market cap paling besar ke market cap paling kecil. Nah, baru di ranking. Nah, ranking 1 sampai 68 itu masuk large, 68 sampai 86 masuk medium, 86 sampai 98 masuk small. Ya, jadi ini benar-benar statistik ya. Kamu urutin semua, habis itu kamu masukin dan kamu ranking gitu. Nah, em, setelah lolos kriteria satu nih, anggap saja ya, anggap saja BRMS lolos kriteria satu. Nah, baru masuk ke kriteria 2 minimal 0,05% versus total free float small cap region yang digunakan. Kenapa harus small cap gitu? Saya juga bingung. Saya baca lama sekali dokumen itu, akhirnya saya kurang lebih mengerti. Jadi, eh, dia ingin memastikan bahwa saham yang masuk ini tidak too small untuk small cap. Jadi, dia mengasumsikan minimal 0,05% daripada total free float market caps yang small cap. Contoh ya, jadi eh, total free float caps, small caps, itu artinya semua saham free float, sorry, semua saham small cap dari region yang sama dikumpulkan, ya, dihitung berapa. Jadi contoh misalnya ada saham ABCD, free float market capsnya 100 miliar. Ada saham 1, 2, 3, 4, 150 miliar dijumlahkan. Ditotalin semua. Ya. Eh, Menurut estimasi sih saya baca-baca beberapa fact sheet-nya itu sekitar 3 triliun untuk satu periode. Jadi kalau 3 triliun kali 0,05% kali 16.700 sama dengan 25 triliun. Nah, jadi kalau misalkan kita compare ya, minimal 0,05% versus total free float small cap yang digunakan.
Nah, estimasinya 25, jadi angkanya 25T, sementara free float market caps-nya BRMS 62T. Jadi kalau dia lebih besar, memenuhi. Nah, kenapa begitu Pak? Tadi sekali lagi. Jadi dia itu cari small cap dari satu regions. Jadi kalau tadi emerging market 22 negara, dia cari small cap-nya 22 negara ini, dia jumlahkan semua, dapatlah total free float-nya 3 triliun. Nah, 0,05% setara ini. Kalau dia di bawah 25T, dianggap bahkan even too small for small cap. Jadi mungkin dia masuknya micro caps gitu. Nah, jadi ini masuk kriteria dua memenuhi. Kriteria tiga, kalau misalnya BRMS mau masuk large cap bagaimana, Pak? Nah, kalau kriteria tiga ini, khusus large caps, minimal 0,04% versus total market caps regional. Ya. Jadi sekali lagi dia pakai regional. Jadi regional ini apa namanya dicari ya. Nah, kalau Indonesia tuh masuk dalam FTSE All World Asia Ex Pacific Ex Japan gitu. Jadi kalau kalau yang tadi yang nomor dua ini dia cari total free float ya, total free float daripada small cap. Kalau nomor tiga ini dia cari total market caps. Bingung kan? Yang satu free float small cap, satu lagi free float ini nggak pakai free float, dia pakai total market caps. Nah, jadi contoh untuk area ini Indonesia masuk di dalam area ini. Nah, angkanya 0,04%. Kemudian diperkirakan kalau yang small kan tadi kan 3T. Kalau yang ini 13T. Nah, cara yang sama 13T kali 0,04% kali 16.700 dapatlah 86T. Nah, kalau yang tadi nomor 2 di compare sama free float caps, kalau yang nomor 3 ini di compare sama total market caps yang 131. Ini juga memenuhi. Nah, kalau tiga-tiganya sudah memenuhi, baru dia eligible masuk ke dalam large caps-nya FTSE. Sekali lagi ini hanya asumsi ya. Saya mengerti cara ngitungnya, cuma mendapatkan data, bayangkan kamu harus dapatkan total market caps-nya dari sini, dapatkan total small free float market caps-nya dari sini. Cari kemana itu? Ada sih, cuma nyarinya tuh kayak nyari kutu dalam jerami gitu. Sehingga untuk menghitungnya memang sangat repot kalau kecuali Anda punya database yang lengkap. Nah, kalau dia memenuhi tiga-tiganya, barulah dia masuk ke dalam eh, apa eh, FTSE yang large cap. Nah, kalau di MSCI angka ini itu udah dikasih. Ya, angka ini sama angka ini eh, yang ini udah dikasih. Sayangnya kalau di FTSE enggak gitu. Entah supaya kita langganan gitu ya. Atau memang dengan sengaja, karena saya baca-baca ya beberapa referensi FTSE, memang mereka sengaja itu untuk tidak terlalu publish, karena pernah satu waktu mereka publish. Tapi gara-gara mereka publish itu malah orang jadi mengejar-ngejar untuk bisa masuk ke situ. Nah, mereka kepengennya kalau saham masuk itu karena proses yang apa? Proses yang natural, bukan karena digoreng gitu. Jadi memang mereka sengaja untuk membuat ketentuannya menjadi lebih samar. Karena saya baca-baca dokumennya nggak nemu itu data angka. Baru setelah saya compare data beberapa dokumen, dia bilang, iya dulu memang pernah dipublikasikan, tapi sekarang udah enggak. Ya. Nah, angka yang tadi 13T sama 3T ini saya dapat dari ChatGPT, terus terang. Jadi saya pakai ChatGPT, saya minta tolong dia search dokumen-dokumen itu, kemudian berdasarkan dokumen tersebut dia membuat perkiraan. Ya, ada sih dasar-dasar perkiraan dapat angkanya dari mana. Karena kalau kamu cuma suruh ChatGPT cari, dia kadang-kadang suka ngawur sama halusinasi. Kamu harus kasih dokumennya, kamu kasih ke dia, suruh dia baca. Nah, itu baru lebih tepat. Itu pun kadang-kadang dia suka halusinasi. Jadi kamu harus tanya, oke, ini kamu angka dapat dari mana? Coba dideskripsikan. Setelah 3-4 kali kamu konfirmasi, nah baru itu angka boleh kamu pakai. Ada lebih bagusnya lagi, kamu cek lagi dokumen itu. Ya. Nah, jadi ini kira-kira tiga kriteria untuk masuk ke dalam saham FTSE. Kalau lebih lengkapnya, Bapak Ibu juga bisa ke websitenya LSEG, ya London Stock Exchange Group. Nah, ini ada FTSE GAIS. GAIS itu Global Equity Index Series. Inilah yang jadi seperti MSCI. Dia publish negara mana masuk, negara mana keluar, saham apa dan saham apa. Nah, kurang lebih dia punya dokumentasi seperti ini. Nah, ini periode Oktober 2025.
Uh, Nanti yang periode Desember ada lagi dan nanti untuk yang berikutnya juga ada lagi. Nah, ini adalah bagian pertama. Bagian kedua nanti saya akan membahas tentang contoh kasusnya untuk FTSE. Ya, kalau ini cuma lucu-lucuan aja. Baru kenalan MSCI nggak lama, investornya sudah melirik ke FTSE gitu. Ya, tapi namanya investor kita kan harus belajar banyak hal supaya hasil investasi kita lebih baik dibandingkan yang lain. Nah, demikian materi ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, bisa di kolom chat ya. Terima kasih. Sorry, di kolom di kolom komen ya. Terima kasih.